dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau itu lahirnya di Mesir, di kampung Haytam, makanya juga gelarnya Al-Haytami atau laqabnya. Beliau ulama yang sangat luar biasa, tersohor, terkenal, dan banyak sekali kitab-kitab fikih beliau, khususnya fikih mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu banyak. Di antaranya beliau itulah pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, itu kitab yang mensyarah kitab Minhaj, itu kalau tidak salah 10 jilid itu. Dan juga beliau yang pengarang kitab Fathul Jawad, kemudian fikih Al-Imdad, fikih Al-Fatawa, Al-Ubad, dan banyak sekali karangan-karangan beliau. Nah, itulah Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, di dalam kitab ini, yaitu kitab Ni'matul Kubra, beliau menjelaskan tentang keutamaan merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani fadli maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslun fi bayani fadli maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam pasal tentang menjelaskan keutamaan, fadilah, ya, pahala merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di dalam pasal ini, bab ini, beliau mengawali dengan ucapan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, wa berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menginfakkan dirhamnya atau hartanya ala qiraati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang mengeluarkan harta, membelanjakan hartanya khusus untuk pembacaan kisah-kisah kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka orang tersebut akan menjadi kawan karibku nanti di surga. Jadi akan menjadi teman dekatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang-orang yang biasa, ya, pada bulan Maulid dia membacakan daripada kisah-kisah tentang baginda Nabi SAW, kisah kelahiran beliau, maka akan menjadi teman dekat daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di surga, ya. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengutip perkataan Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Man awwama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Jadi siapa saja yang mengagungkan, merayakan, memuliakan, ya, menunjukkan rasa gembira, senang dengan kelahiran baginda Nabi SAW atau merayakan maulid Nabi SAW, maka faqad ahyal Islam, maka sungguh orang itu termasuk dia menghidupkan Islam.
Masya Allah. Jadi untuk menghidupkan Islam, untuk menjadikan Islam terus hidup, maka itu adalah di antara caranya itu adalah dengan merayakan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Masya Allah. Jadi kata Sayyidina Utsman, siapa yang menginfakkan, mengeluarkan, belanjakan hartanya atau dirhamnya, uangnya itu untuk pembacaan Maulid Nabi, nah, artinya untuk merayakan Maulid Nabi. Di dalam perayaan itu dibacakan kisah-kisah tentang kelahiran Nabi, maka orang seperti itu besok pada hari kiamat akan dikumpulkan, atau dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, digolongkan dia dengan orang-orang yang mati syahid dalam perang Badar dan perang Hunain. Masya Allah, ini luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Wa qala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju min dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Masya Allah, ini kata Sayyidina Ali, siapa yang merayakan Maulid Nabi, mengagungkan Maulid Nabi, memuliakan Maulid Nabi, ya, dan dia bukan hanya merayakan atau mengagungkan atau memuliakan, wa kana sababan li qiraatihi, dengan sebab dia merayakan, mengadakan Maulid itu, di dalamnya, dalam Maulid itu, perayaan itu menjadi sebab orang membaca kisah-kisah tentang kelahiran Nabi, maka orang seperti itu, orang yang merayakan Maulid Nabi itu dan menjadi sebab orang lain membaca kisah-kisah Nabi, artinya kelahiran Nabi, maka tidak akan mati itu orang kecuali dalam keadaan iman, dan itu orang akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Syekh Al-Imam Al-Mujtahid Ibnu Hajar Al-Haytami mengawali pasal atau penjelasan tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab beliau ini, itu dari perkataan-perkataan daripada para sahabat-sahabat ternama, itu 4 Amirul Mukminin, ya, yaitu khalifah, ya. Itu dari perkataan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Perkataan-perkataan beliau kutip dalam kitab ini sebagai fadilah, keutamaan daripada merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau juga mengutip perkataan ulama-ulama ternama, ulama-ulama yang luar biasa. Ya, di sini beliau menyebutkan seorang ulama besar, waqala Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala, yaitu Syekh Hasan Basri. Jadi siapa yang tidak kenal beliau, ya, artinya sangat masyhur nama beliau, ya, karena ulama luar biasa. Apa kata Syekh Hasan Basri rahimahullah? Beliau katakan, waditu law kana li mislu jabalin, ya, waditu law kana li mislu jabali Uhudin zahaban fa anfaqtuhu ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kata beliau, ya. Jadi kata beliau, seandainya, ya, kata beliau itu, seandainya atau sekiranya aku itu memiliki emas
dan emasnya itu besarnya seperti gunung Uhud. Jadi bukan sekilo 2 kilo, segram 2 gram, tapi emas itu besarnya seperti gunung Uhud. Sekiranya aku punya, aku dapat, fa'an faqtuhu ala qiraati maulid Nabi SAW, maka itu akan aku infakkan, akan aku habiskan, akan aku belanjakan untuk merayakan maulid Nabi SAW, atau untuk pembacaan kisah-kisah tentang maulid Nabi SAW. Masya Allah. Jadi dia akan kumpulkan orang, akan undang orang untuk membaca maulid Nabi, atau secara umum akan merayakan maulid Nabi. Akan dihabiskan itu emas sebesar gunung Uhud kalau beliau memiliki. Ini luar biasa ya para ulama ini dalam kecintaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami beliau menyebutkan juga, waqala Junaid Al-Baghdadi, berkata Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, ini ulama ternama juga Syekh Junaid. Apa kata beliau? Man hadara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Jadi siapa saja yang hadir pada acara maulid Nabi, pada acara perayaan maulid Nabi, ya, dia hadir, dan dia hadir itu tidak ada niat lain kecuali untuk mengagungkan atau memuliakan daripada maulid Nabi itu, maka sungguh ya dia mendapatkan keberuntungan dengan iman. Artinya bahwasanya dia itu orang yang sungguh-sungguh beriman. Kalau orang itu hadir dalam perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dikatakan tanda orang beriman itu adalah menurut daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi adalah dengan merayakan, mengagungkan, memuliakan maulid Nabi SAW. Dan juga disebutkan di sini seorang ulama ya yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Qurhi ya. Seorang ulama bernama Syekh Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah. Apa kata Syekh Ma'ruf? Man hayyan ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allah yaumal qiyamah ma'al firqatil ula, ya, ma'al firqatul ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Masya Allah, kata Syekh Ma'ruf, jadi siapa saja yang mempersiapkan makanan untuk pembacaan maulid Nabi atau untuk merayakan maulid Nabi, dia mengumpulkan saudara-saudaranya atau mengundang saudara-saudaranya, dia menyiapkan atau menyalakan lampu yang terang benderang begitu, kemudian dia pakai pakaian yang baru, wangi-wangian ya, dan semua itu dilakukan karena mengagungkan, memuliakan maulid Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang tersebut nanti pada hari kiamat, atau akan membangkitkan dia dan mengumpulkan dia bersama orang-orang yang pertama, yaitu dari para nabi, dan orang tersebut mendapatkan tempat yang tertinggi di akhirat atau di surga. Insya Allah ini keutamaan luar biasa ya yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pada orang-orang yang betul-betul ada rasa ta'zim, memuliakan daripada kelahiran baginda Nabi SAW. Nah kemudian beliau melanjutkan juga di dalam kitab ini perkataan Imam Fakhrul Razi, seorang ulama besar ya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi atau Fakhrul Razi ya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Apa kata Imam Ar-Razi? Ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au
burrin ya au syai'in akhara minal ma'kulat illa dhaharat fihil barakah wa fi kulli syai' wa sala ilaihi min dhalik al ma'kuli fa innahu yadtaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu hatta yaghfirallahu la'akalihi hatta yaghfirallahu la'akalihi wa in quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in faman syariba min dalikal ma' dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin wa kharaja minhu alfu ghillin wa ghillatin wa la yamutu dalikal qalbu yawma tamutul qulub wa man qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukah fiddatin kanat au dhahaban wa khalaqatil kadarahim bighairiha waqa'at fiha al-barakah wala yabtaqiru sahibuha wala taqrubu yaduhu bi barakatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini kata Syekh Ar-Razi ya, atau Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Beliau mengatakan bahwa ma min syakhsin qara'a maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah seseorang yang membaca kisah-kisah tentang kelahiran Nabi SAW dan dia baca itu di atas makanannya ya, makanan yang asin, gandum, ini jenis, artinya jenis makanan apapun, tapi disebutkan dia baca di atas makanan, baik itu makanan yang asin atau gandum, sesuatu yang lain dari macam makanan, kecuali nyata padanya keberkahan. Artinya kalau dia bacakan kisah-kisah atau kitab tentang maulid Nabi SAW di atas makanannya, makanannya akan berkah, dan segala sesuatu dari makanan tersebut yang akan sampai padanya maka bergoncang dan tidak tenang, sehingga Allah Ta'ala mengampuni dosa orang-orang yang makannya. Masya Allah. Jadi makanan itu akan bergoncang, bergerak gitu. Ini secara rohaniyah. Artinya dia akan mendoakan orang-orang yang memakannya, orang-orang yang merayakan maulid Nabi itu. Dan jika dibacakan maulid Nabi pada air, maka siapapun yang minum air tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hatinya 1000 cahaya dan 1000 rahmat ya, keluar darinya 1000 dendam dan dengki, dan hatinya tidak akan mati pada saat semua hati mati atau pada hari kiamat ya. Akan dijaga hati yang selalu kalau air dibacakan maulid Nabi, maka itu akan mendatangkan keberkahan. Dan barang siapa yang membaca maulid Nabi pada dirham atau hartanya ya, di atas hartanya yang ditempa atau dicetak dari perak atau emas, lalu dicampurkan dengan dirham ya, niscaya keberkahan juga akan mengena pada yang lainnya, dan pemiliknya tidak akan kekurangan, dan tangannya tidak sepi atau kekurangan dari dirham berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita merayakan maulid Nabi, kemudian bacakan kisah-kisah Nabi, dan kisah-kisah itu dibacakan di atas makanan, di atas harta, di dalam rumah, intinya di sini itu bahwa kalau kita merayakan maulid Nabi, di dalamnya itu ada pembacaan maulid, yaitu kisah-kisah tentang Rasulullah SAW, kelahiran Rasulullah SAW, maka akan dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengutip perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i? Qala Syafi'i radhiyallahu an, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan ya, wa hayyan ta'aman, wa akhla makanan, wa amila ihsanan, wa sara
sababan li qiraati ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Masya Allah, ini kata Imam Syafi'i. Jadi siapa saja yang mengumpulkan orang, ya, mengundang saudaranya, mengundang teman-temannya untuk merayakan Maulid Nabi, ya, kemudian dia mempersiapkan makanan untuk merayakan Maulid Nabi itu, dan dia siapkan tempat yang luas untuk tamu-tamu yang datang, kemudian dia berbuat kebaikan, ya, dan dia melakukan sesuatu yang menjadi sebab orang lain merayakan Maulid Nabi dan membacakan Maulid Nabi, maka orang seperti itu besok pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang siddiqin, orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, ya, dan akan dimasukkan itu orang, ya, ke dalam surga Naim. Masya Allah, ya, ini luar biasa keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi orang-orang yang merayakan Maulid Nabi. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hal seperti itu, yang sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar dalam kitab ini. Dan seorang ulama juga bernama Asy-Syaikh As-Sirri As-Saqati rahimahullah, ya, beliau mengatakan man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, li'annahu ma qasada dhalikal mawdi' illa li mahabbah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Jadi Imam As-Sirri As-Saqati rahimahullah, beliau mengatakan juga bahwa barang siapa yang menuju suatu tempat yang di dalamnya, di tempat itu ada pembacaan Maulid Nabi, jadi menerima undangan, datang ketika diundang untuk merayakan Maulid Nabi, dia datang, maka orang seperti itu dia laksana seolah-olah begitu dia menuju atau berangkat menuju ke kebun-kebun surga. Karena kata beliau, karena sesungguhnya tiada seorang yang menuju ke tempat tersebut untuk merayakan Maulid Nabi itu dia karena kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di dalam surga. Jadi kalau kita diundang untuk merayakan Maulid Nabi, maka silahkanlah datang dengan niat betul-betul untuk kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga di sini mengutip perkataan Syekh Sultan Arifin Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, ya, Imam As-Suyuti ini beliau berkata dalam sebuah kitab, ya, beliau sebutkan nama kitabnya Kitab Wasail, ya, Kitab Wasail ini syarah daripada Syama'il. Apa kata Imam As-Suyuti? Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikah wa dhalikal baita awil masjid awil mahallah wa sallaitil malaikah ala ahli dhalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birahmati wa ridwan wa ammal mutawwaquna bin nur yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa alaihim assalam fa innahum yusalluna ala man kana sababan di qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba wal harqa والغرق والآفات والبليات والبغضاء والحسد وعين السوء واللصوص. Jadi kata Imam As-Suyuti rahimahullah, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, beliau mengatakan, dan ini ada di dalam kitab Wasail,
Kitab Wasail ini syarah kitab Syama'il. Apa kata beliau? Jadi kalau suatu rumah atau masjid atau perkampungan, di dalamnya itu dibacakan maulid Nabi SAW, atau kalau orang merayakan maulid baik di rumah atau di masjid atau di suatu tempat, ya, maka para malaikat akan mengelilingi tempat itu. Rumah itu atau masjid itu atau kampung itu akan dikelilingi oleh para malaikat, dan para malaikat itu akan memintakan ampun terhadap orang-orang yang merayakan maulid di tempat itu, di rumah itu atau di masjid itu, ya. Dan itu Allah akan turunkan secara rata rahmat dan keridhoannya. Baru beliau sebutkan, adapun malaikat yang memenuhi tempat itu dengan cahaya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil, Israil, ya, akan mengelilingi sambil memintakan daripada ampun terhadap orang-orang yang merayakan maulid itu. Bahkan beliau juga mengatakan, Imam Suyuti berkata, kalau seseorang merayakan maulid Nabi, dia bacakan maulid Nabi di rumah, di masjid atau di satu tempat, maka tempat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga. Allah akan jaga dan tidak akan terjadi paceklik, wabah, kebakaran, penyakit, bala, murka, bahkan perampok, maling, semuanya tidak akan masuk ke tempat itu. Beliau sebutkan seperti itu. Masya Allah, ya, dijaga oleh Allah kampung itu, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tempat itu, sampai pencuri, rampok, orang yang dengki hatinya tidak akan masuk ke tempat yang di tempat itu, ya, pernah mengadakan atau merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam.